Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa syakiran lillah tabaraka wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-habibil mahbub syafil ilal wa mufarrijil kurub biizni rabbihi allamil ghuyub, salatan nanalu biha al-qasda wal matlub, tuhattu biha al-khataya wa tumha adh-dhunub, tusaffi an-nufus wa tastur al-uyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nuriz zati was-sirris sari fi sairil asma'i was-sifat, salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat farajan wa farahan wa surura. Amma ba'du. Tabarrukan dengan sebuah kitab yang menjadi rujukannya para wali, kitab Ihya Ulumuddin. Diceritakan oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Waruwiya anna Musa alaihi salam kana jalisan fi ba'di majalisih. Suatu ketika Nabi Allah Musa sedang duduk di majlis pengajian beliau, idh aqbala ilaihi iblis. Tiba-tiba ketika Nabi Musa sedang memberikan nasihat kepada kaumnya, beliau didatangi oleh iblis al-mal'un. Wa alaihi burnusun yatalawwanu fihi alwanan. Iblis datang memakai burnus, baju mantel yang berwarna-warna. Dia datang dengan baju yang berwarna-warna. Itulah mengapa rahasianya ketika kita datang ke masjid, maka warna terbaik yang kita gunakan adalah warna putih, karena pakaian terbaik yang disukai baginda Rasulullah pakaian yang berwarna putih. Falamma dana minhu, ketika iblis sudah mendekat kepada Nabi Musa, khala'a al-burnusa fawada'ahu, lalu kemudian beliau menanggalkan baju mantelnya yang berwarna-warni itu. Thumma atahu, lalu kemudian iblis mendatangi Nabi Musa. Faqala, assalamu alayka ya Musa. Itu kata iblis. Faqala lahu Musa, lalu Nabi Musa bertanya, man anta, siapakah anda? Iblis menjawab, ana iblis.
Apa kata Nabi Musa? La hayyakallah. Tidak. Semoga Allah tidak memberikan penghormatan kepadamu. Ma ja'abek. Apa yang membuatmu datang kepadaku? Iblis berkata, jitu liusallima alaika limanzilatika minallah wa makanatika fihi. Aku datang kepadamu untuk mengucapkan selamat. Selamat wahai Nabi Musa atas pangkat kedudukanmu yang tinggi di sisi Allah. Lalu kemudian Nabi Allah Musa bertanya, "Faman ladzi ra'aitu 'alaika?" Wahai iblis, kamu datang memakai baju yang berwarna-warni itu apa tujuannya? Akhtatibu bihi quluba bani Adam. Akhtatifu, aku datang pakai baju yang berwarna-warni ini untuk membuat bimbang pandangan manusia ketika melihatku. Lalu kemudian Nabi Musa bertanya, wahai iblis, dengan apa kamu dapat mengalahkan manusia? Faman ladzi idza sana'ahu al-insan istahwatta alaih. Dengan cara apa engkau dapat mengalahkan manusia? Iblis berkata, aku mengalahkan manusia yang pertama, idza a'jabathu nafsuhu. Kalau manusia itu bangga dengan dirinya. Ketika kita bangga dengan diri kita, maka itu celah jalan iblis masuk mengalahkan kita. Berarti kita tidak boleh ujub, tidak boleh bangga dengan apapun yang kita miliki. Kita tidak boleh bangga dengan ilmu kita. Kita tidak boleh bangga dengan ibadah kita. Kita tidak boleh bangga dengan banyaknya ritual kebaikan yang kita lakukan. Karena ketika kita bangga dengan apa yang kita miliki, itu adalah ruang masuk iblis mengalahkan kita. Maka kembalikan semuanya kepada Allah. Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah, la quwata illa billah. Tidak boleh bangga dengan ilmunya, dengan kealimannya. Ketika kita diberi ilmu, ucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Ketika kita diberi keistiqomahan beribadah, jangan bangga, tetapi ucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Kita diberi kekuatan berpuasa, Masya Allah, la quwata illa billah. Semuanya kembalikan kepada Allah. Jangan melihat keakuan. Keakuan harus dinolkan. Keakuan harus dikosongkan. Tidak boleh merasa aku kiai, penyakit. Aku ustadz, aku santri, aku orang ahli ibadah, aku. Itu harus dinolkan. Karena penyakit aku, penyakit yang menjadi sebab ruang iblis masuk mengalahkan kita. Maka nolkan keakuan dari diri kita. Kembalikan semuanya kepada Allah.
kita bisa beriktikaf di masjid, Masya Allah, la quwata illa billah. Karena itu bimbingan Allah, bukan karena akunya kita, bukan. Masya Allah, la quwata illa billah. Kita diberi rumah besar, Masya Allah, la quwata illa billah. Jangan sampai akunya yang keluar. Itulah aku punya rumah besar, alamat rumahnya gak barokah. Diberi mobil, sepeda baru, Masya Allah, la quwata illa billah. Pakai baju mahal, sarung baru, Masya Allah, la quwata illa billah. Jangan biasakan membanggakan diri. Karena membanggakan diri, ruang masuk iblis masuk ke tubuh manusia dan menghancurkan apa yang ada di dalam diri manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, aku mengalahkan manusia, kata iblis, wastaktsara amalahu, ketika manusia memandang banyak ibadah yang dilakukan. Ketika manusia menghitung-hitung ibadah kebaikan yang dilakukan, ruang masuk iblis yang kedua. Ibadahnya dihitung. Saya dari tadi sudah puasa, sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih berjamaah, qobliyah, lalu kemudian datang ke masjid, melakukan ini, itu dibangga-banggakan. Ruang iblis masuk. Jadi jangan suka menghitung-hitung kebaikan yang kita lakukan. Kebaikan yang kita lakukan untuk mencari ridha Allah, bukan untuk dihitung-hitung. Khawatirnya kalau dihitung-hitung, kita merasa orang yang paling baik. Perbanyaklah berbuat baik, tetapi jangan merasa baik. Perbanyaklah berbuat baik, tapi jangan merasa baik. Apalagi merasa paling baik, itu penyakit. Ruang iblis masuk. Akhirnya kalau sudah merasa baik, apalagi paling baik, timbul ketakaburan, kesombongan. Yang ketiga, wa nasiya dzunubahu, ketika manusia lupa kepada dosa-dosanya, maka perbanyaklah menangis kepada Allah. Teteskan air mata kita, karena tetes air mata kita hijab, tedeng aling-aling dari api neraka. Itu kata iblis. Wa uhadziruka thalathan, wahai Musa, aku mengingatkan engkau, jangan lakukan 3 perkara. Karena orang yang melakukan 3 perkara tersebut, sebenarnya dia di dalam genggamanku dan dia di dalam kekuasaanku. Yang pertama, la takhlu bimro'atin la takhillu laka, kamu jangan berdua-duaan dengan wanita yang bukan muhrim kamu. Ketika kamu berdua-duaan dengan laki-laki, dengan wanita yang bukan muhrimnya, maka ketika itu kamu dalam genggamanku, kamu dalam kekuasaanku. Jauhi. Jangan berdua-duaan dengan wanita yang bukan muhrimnya, laki-laki yang bukan muhrimnya, karena ketika itu engkau lakukan, kamu dalam genggamanku, kamu dalam kekuasaanku. Ketika kamu berdua-duaan dengan wanita yang bukan muhrimnya,
aku orang ketiga yang dekat denganmu. Na'udzubillah. Yang kedua, jangan sampai kamu berjanji lalu kemudian janji itu tidak kamu tepati. Karena ketika engkau berjanji dan engkau tidak menepati janjimu, aku menguasaimu. Engkau dalam genggamanku. Yang ketiga, aku paling tidak suka dengan orang yang bersedekah. Karena ketika ada orang bersedekah, tubuhku panas. Tubuhku seperti dibakar api. Maka aku paling benci dengan orang yang bersedekah. Dan ketika ada orang yang mau bersedekah, iblis datang dengan pasukannya untuk menghalang-halangi agar supaya dia tidak bersedekah. Maka ketika kita bersedekah, bersyukurlah, berarti kita telah mengalahkan iblis. Ketika ada orang bersedekah, iblis menjerit, ya wailatah, celaka aku, manusia tersebut sudah membakar diriku, mengalahkan aku, celaka aku, karena sedekah yang dikeluarkan. Maka ketika ada orang mau bersedekah, itu berat. Mau bersedekah 100.000, iblis datang. Kok kebanyakan? Kok tidak 50.000 saja? Mau sedekah 50.000, datang lagi iblisnya. Kok 50.000? Kok tidak 10.000? Kok tidak? Akhirnya sedekahnya hanya 5.000. Itu karena iblis tidak suka dengan orang yang bersedekah. Akhirnya iblis keluar dari majelisnya Nabi Musa, menangis karena telah membocorkan rahasianya. Oleh karena itu, jadikan bulan suci Ramadan sarana untuk memerangi sifat keakuan, ketakaburan. Jadikan bulan Ramadan kita pada tahun ini sarana untuk memerangi sifat-sifat ketakaburan, keakuan, sifat-sifat syaitaniyah. Jadikan bulan Ramadan kita pada tahun ini lebih meningkat, lebih berbobot, berkualitas ketimbang Ramadan kita tahun-tahun yang sebelumnya. Al-Imam Ibnu Ajibah di dalam tafsirnya Al-Bakhrul Madid, beliau mengatakan puasa itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, tingkatannya orang yang berpuasa hanya tidak makan, tidak minum. Ini adalah batas puasa yang paling minimal. Puasanya orang awam. Puasanya orang awam itu hanya tidak makan, tidak minum. Meningkat grade-nya ke level yang lebih tinggi, Shaumul Khawas. Shaumul Khawas itu puasanya orang yang istimewa. Tidak hanya tidak makan, tidak minum, tetapi yang berpuasa organ tubuhnya. Matanya berpuasa dari melihat maksiat, Shaumul Khawas. Jaga mata, karena mata itu adalah jendelanya hati. Hati itu bersih, tidak melihat yang tidak baik. Yang ada di dalam hati yang baik-baik. Mengapa hati bisa kotor? Karena dari mata. Mata melihat maksiat masuk ke dalam hati. Mata melihat dosa
masuk ke dalam hati. Mata melihat yang tidak baik masuk ke dalam hati. Maka ketika kita bisa menjaga mata kita, hati kita terjaga, agama kita terjaga. Kunci menjadi orang baik bisa menjaga mata. Kunci menjadi orang baik bisa menjaga mata. Ketika seseorang tidak bisa menjaga mata pandangannya, dia tidak akan sempurna menjadi orang yang baik. Yang kedua, jaga lidah kita. Orang yang bisa menjaga lidahnya, dia pasti menjadi orang baik. Orang baik itu bisa menjaga lidahnya. Orang tidak baik karena tidak bisa menjaga lidahnya. Puasanya orang khawas menjaga mata, menjaga lidah, menjaga pendengaran. Organ tubuhnya dijaga. Maka di dalam Al-Quran Allah mengajarkan kepada kita 6 tangga untuk sempurna menjadi hamba Allah. Yang pertama, qadama sidqin, langkah kaki yang benar. Panjenengan datang dari rumahnya, berangkat jam 10, jam 11. Apa yang ada di dalam hatinya? Nawaitu, niat sholat hajat, sholat tasbih berjamaah. Maka langkah kaki Anda datang ke Masjid Agung Baitur Rahman itu adalah qadama sidqin, langkah kaki yang benar. Ada sebuah kisah nyata terjadi di Yordania. Ada seseorang meninggal. Seperti biasa ketika ada orang meninggal, digali kubur. Ketika kuburnya digali, ini kisah nyata, di kuburnya ada seekor ular hitam. Karena ada seekor ular, digalilah lubang yang kedua. Tetap ada ularnya. Sampai berkali-kali tetap ada ularnya. Akhirnya dengan sangat terpaksa, mayit tersebut dikuburkan di lubang liang lahat yang ada ularnya. Lalu kemudian ditanya keluarganya, mengapa liang lahat kuburnya si fulan, suami Anda itu ibu, mengapa ada ularnya? Apa jawabnya? Istrinya menangis. Suamiku itu tidak pernah menggunakan kakinya melangkah ke masjid. Dia tidak sholat berjamaah ke masjid. Maka bersyukurlah kita kalau mempunyai kaki, kakinya digunakan untuk melangkah ke masjid. Itu adalah qadama sidqin. Jadi langkah kaki panjenengan dari rumah datang ke Masjid Agung Baitur Rahman, qadama sidqin, langkah kaki yang benar. Yang kedua, mudkhala sidqin, tempat masuk yang baik, tempat masuk yang benar, masjid. Datang ke masjid, langkahnya qadama sidqin. Masuk ke masjid, tempat masuk yang benar, qadama sidqin. Kakinya qadama sidqin, masjidnya mudkhala sidqin. Keluar dari masjid, mukhraja sidqin, tempat keluar yang baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, lisana sidqin, ucapan yang benar, jaga ucapan. Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, wa hudu
ila thayyibi minal qaul wa hudu ila siratil hamid. Orang ahli surga itu mempunyai ciri khas. Apa ciri khasnya orang-orang ahli surga? Dia selalu berucap ucapan-ucapan yang indah. Ciri orang ahli surga, ucapannya selalu baik. Orang yang selalu mengucapkan kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, kata Allah, dia dibimbing ke surga. Lihat, kalau ada orang wali, tidak pernah ada orang wali berkata kotor, ucapannya selalu baik. Ciri calon ahli surga selalu berkata-kata baik. Apakah kita ahli surga atau tidak? Lihat ucapannya. Barometer tolak ukur seseorang itu ahli surga apa tidak, lihat ucapannya. Kalau yang diucapkan baik, tutur katanya indah, dia ahli surga. Maka belajarlah berkata-kata yang baik, karena kata-kata yang baik itu lisana sidqin. Lebih-lebih di dalam bulan suci Ramadan ini, kita jangan hanya berpuasa tok, tetapi bagaimana puasa yang kita lakukan ini mampu menanamkan mental jiwa Ramadan di dalam diri kita. Banyak orang berpuasa tetapi mentalnya bukan mental Ramadan. Banyak orang berpuasa tetapi jiwanya bukan jiwa Ramadan. Apakah kita orang yang berjiwa Ramadan? Apakah kita orang yang bermental Ramadan? Apakah puasa yang kita lakukan meningkat dari saumul awam kepada saumu al-khawas? Saumu khawasil khawas itu puasanya hatinya tidak pernah lupa dari Allah. Dalam setiap hembusan nafasnya Allah, 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 Allah. Kakinya melangkah Allah. Saya datang ke masjid karena petunjuk Allah, karena Allah yang menuntun. Saya duduk iktikaf di masjid karena Allah. Semuanya yang dilihat Allah, Allah, Allah. Tidak pernah melihat keakuan di dalam dirinya. Maka marilah berlomba-lombalah menjadi orang yang bermental Ramadan. Berlomba-lombalah menjadi orang yang berjiwa Ramadan. Kalau kita tidak bisa memberikan keuntungan kepada orang lain, minimal jangan merugikan orang. Kalau kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, minimal jangan memberikan madarat kepada orang lain. Kalau kita tidak bisa menyenangkan orang lain, minimal jangan menyusahkan orang. Kalau kita tidak bisa memuji orang lain, minimal jangan mencaci orang lain. Jangan meremehkan siapapun. Ketika Allah menciptakan semut, Allah tidak pernah meremehkan semut. Maka mengapa kita meremehkan orang lain? Padahal orang lain itu adalah ciptaan Allah. Pantangan meremehkan orang lain, apalagi mencaci orang lain. Orangkan orang, maka orang akan mengorangkan kita. Hormatilah orang, maka kita akan dihormati oleh orang lain. Bagaimana kita akan dihormati oleh orang lain kalau kita tidak pandai menghormati orang lain? Wala takunu
kallan 'alan nas, kata Rasulullah, janganlah kalian menjadi beban bagi orang lain. Lisana sidqin. Yang keempat, yang kelima, maq'adi sidqin, tempat duduk yang benar. Jadi kita bersyukur kepada Allah, kakinya qadama sidqin, karena digunakan melangkah ke masjid. Masuknya ke masjid, rumah Allah, mudkhala sidqin. Keluar dari masjid, mukhraja sidqin. Kita berzikir, baca solawat, lisana sidqin, ucapan-ucapan yang benar, yang baik. Fi maq'adi sidqin, i'tikaf di tempat duduk yang benar, masjid, rumah Allah. Fi maq'adi sidqin, jaga qadama sidqin, mudkhala sidqin, mukhraja sidqin, lisana sidqin, fi maq'adi sidqin. Maka dengan menjaga 5 perkara ini, kita akan menjadi orang yang bermental Ramadan. Kita akan menjadi orang yang berjiwa Ramadan. Alhamdulillah, kita hampir separuh menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Artinya tinggal separuh perjalanan. Masih panjang Ramadan. Manfaatkan, gunakan peluang-peluang emas di bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak bekal kepada Allah. Bersujud, beristighfar, bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah menjanjikan surga, pengampunan kepada hamba-hambanya yang mau bertaubat. Ingat, sirat itu panjangnya 3000 tahun perjalanan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa in minkum illa wariduha wa kana ala rabbika hatman maqdiya. Setiap manusia, tidak ada nabi, wali, siapapun, pasti akan menjalani sirat. Apa sirat? Sirat itu jembatan yang panjangnya 3000 tahun. 1000 tahun perjalanan menaik, 1000 tahun perjalanan menurun, 1000 tahun perjalanan mendatar. Lebih halus ketimbang rambut, lebih tajam ketimbang pedang. Jatuh tergelincir, jahanam menunggu. Na'udzubillah. 3000 tahun. Maka kita berpuasa, menunaikan sholat untuk bekal menjalani sirat ini. Apakah kita lolos? Apakah kita bisa berhasil melaluinya? Kata Rasulullah, orang yang lewat di sirat, kalau dia mendapatkan ridho Allah, dia berjalan di atas sirat kalbarkil khatif, seperti kilat yang menyambar. Dari saking cepatnya dia sudah sampai di surga, tidak merasa kalau sirat sudah dilalui. Ada yang seperti angin kencang, ada yang seperti orang menaiki kuda, ada yang seperti orang yang berlari, ada seperti orang yang ngesot jalan berangkang. Itulah rahasianya mengapa kita sholat sehari semalam 17 rakaat. Apa yang kita baca? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ihdina
bimbinglah, tuntunlah hamba ini as-siratal mustaqim, menjalani sirat. Orang yang sholat fardu istiqomah 17 rakaat ditambah sholat sunnat qabliyah ba'diyah, ditambah tarawih, ditambah sholat hajat, ditambah sholat tasbih, ihdinas siratal mustaqim, kemungkinan melewati sirat terbuka lebar. Maka banyak-banyaklah membaca ihdinas siratal mustaqim. Maka perbanyaklah berbuat baik untuk bekal menjalani sirat, perjalanan yang sangat berat 3000 tahun. Oleh karena itu Ramadan masih panjang, maka laluilah bulan suci Ramadan dengan memperbanyak bekal. Allah membimbing, menuntun kita semua. Insya Allah kita semua ahli surga, amin. Panjenengan semua ahli surga, kita semua ahli surga, dan kita dianugerahi bertemu kembali dengan indahnya bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Allah masih memanjangkan umur kita di dalam ibadah. Allah masih memanjangkan umur kita, kesehatan kita, untuk kita gunakan bersujud, iktikaf, mengaji. Karena mengaji itu jalan menuju surga. Kalau orang suka ngaji, dia calon ahli surga. Karena mengaji itu jalan menuju surga. Itu yang dawuh Kiai Maimun Zubair. Orang kalau suka mengaji berarti dia calon ahli surga. Karena kata Kiai Maimun, mengaji jalan menuju surga. Bahkan kalau ada orang meninggal dunia, wafat dalam keadaan mengaji, maka di kuburnya dikirim malaikat. Malaikat mengajarinya sampai hari kiamat, sehingga dia bangkit dari kubur, dia di dalam keadaan alim, berkumpul dengan Imam Syafi'i, berkumpul dengan Imam Ghazali. Dari mana ilmunya? Dari dalam kubur, ngaji kepada malaikat. Oleh karena itu kita harus menanamkan di dalam hati kita nawaitu at-ta'allum, niat selalu menjadi santri, niat selalu ingin mengaji, jangan berhenti menjadi santri. Kata Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, mazilta taliban, sampai kapanpun kamu adalah seorang santri. Walaupun sudah menjadi kiai, tetap santri. Walaupun sudah menjadi ustadz, tetap santri. Walaupun sudah menjadi pedagang, tetap pedagang yang santri. Walaupun sudah menjadi pejabat, tetap pejabat yang santri. Menjadi apapun, kita tetap santri. Karena santri itu adalah jalan menuju surga. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu kita barokah. Amin. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi bekal kita kelak berhasil melalui as-sirat sampai di surganya Allah. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita semua dituntun menjadi ahli surga. Rumah tangga kita rumah tangga surga. Istri kita istri calon ahli surga. Suami kita suami calon ahli surga. Anak-anak kita, putra putri kita dituntun oleh Allah menjadi anak putra putri calon ahli surga. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.